Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Fariha. Saya mahasiswa UIN Sibarsyah Nurjati Cirebon semester 3. Ingin memaparkan sebuah materi tugas dari mata kuliah manajemen pendidikan. Saya semester 3 kelas 3C. Langsung saja ke pembahasannya, yaitu judulnya manajemen peserta didik di sekolah. Langsung saja ke pembahasan yang pertama tentang apa sih manajemen peserta didik. Secara etimologis, kata manajemen itu artinya itu pengolahan atau pengaturan, sedangkan peserta didik itu adalah seseorang atau individu yang sedang dalam proses pendidikan dalam satuan pendidikan formal. Menurut Mulyasa, manajemen peserta didik adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kegiatan peserta didik agar mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Seperti yang jelaskan, kegiatan manajemen itu adalah perancangan atau pengorganisasian satuan pendidikan formal itu sendiri, dan ya untuk mencapai tujuan pendidik yang akan dipaparkan. Manajemen peserta didik merupakan bagian penting dari manajemen pendidikan yang berfokus pada pengolahan seluruh aktivitas peserta didik di sekolah tuh, mulai kita tuh harus ada penerimaan, pembinaan, hingga kelulusan. Menurut Saiful Sagala 2017 sendiri itu adalah manajemen peserta didik adalah proses pengaturan kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik mulai dari masuk hingga keluar sekolah agar tujuan pendidikan itu sendiri itu dilakukan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada tujuan. Selanjutnya ada tujuan manajemen peserta didik. Yang pertama sendiri itu adalah menunjang proses belajar mengajar. Maksudnya itu di sini semua kegiatan yang dilakukan di peserta didik mulai dari pendataan, pengolahan kelas hingga kegiatan ekstrakurikuler bertujuan agar proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar hingga kegiatan manajemen itu baik. Guru bisa mengajar lebih fokus dan siswa dapat belajar dengan nyaman. Pada akhirnya hal ini tuh mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara efektif sesuai dengan visi misi sekolah. Jadi tuh intinya tujuan ini tuh manajemen pendidikan menciptakan suatu suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan agar peserta didik tersebut itu memberikan atau menghasilkan belajar yang maksimal. Selanjutnya itu ada mengembangkan potensi peserta didik. Artinya sekolah berusaha membantu siswa agar seluruh kemampuannya dapat berkembang dan tumbuh baik dari pengetahuan atau keterampilan ataupun dari minat bakat peserta didik tersebut. Misalnya, ada siswa yang memiliki bakat di bidang olahraga seperti futsal atau basket atau dalam bidang seni atau akademik. Semua itu perlu dikelola atau dikembangkan dari pihak sekolah tersebut agar mereka itu bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Jadi pengolahan peserta didik bukan hanya soal administrasi, tapi juga tentang memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan apa potensi yang terbaik kepada peserta didik itu sendiri. Ketiga itu ada memenuhi kebutuhan dan aspirasi peserta didik. Dalam hal ini tuh sekolah memberikan perhatian pada apa sih yang dibutuhkan oleh siswa, apa sih yang diinginkan oleh siswa secara akademik maupun sosial, dengan menyalurkan aspirasi, mendengarkan harapan dari peserta didik tersebut, dan menciptakan suasana yang nyaman. Siswa akan merasa dihargai dan bahagia di sekolah tersebut. Jika mereka sudah merasa bahagia atau nyaman dengan lingkungan sekolahnya, semangat belajarnya pun akan meningkat dan proses pendidikannya bisa berjalan dengan lebih efektif. Selanjutnya yang terakhir ada membentuk karakter peserta didik. Merupakan salah satu tujuan penting dalam dunia pendidikan saat ini. Melalui manajemen
manajemen peserta didik, sekolah tidak hanya mendidik secara intelektual, tetapi membangun kepribadian, kedisiplinan, tanggung jawab, dan akhlak yang baik atau mulia. Misalnya melalui kegiatan keagamaan, kerjasama kelompok, kegiatan sosial, dan pembiasaan positif di lingkungan sekolahnya. Jadi intinya semua tujuan itu sangat penting, bukan hanya untuk mengatur administrasi sekolah, tapi juga mengembangkan potensi, memenuhi kebutuhan, dan membentuk karakter siswa agar menjadi pribadi yang unggul dan berdaya guna bagi masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan membahas selanjutnya, yaitu pendekatan manajemen peserta didik dahulu ya. Yang pertama ada pendekatan administratif, pendekatan humanistik, pendekatan psikologis, dan pendekatan partisipatif. Yang pertama pendekatan administratif. Pendekatan ini menekankan pada pengaturan atau pengorganisasian peserta didik melalui peraturan, prosedur, atau kebijakan sekolah itu sendiri. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan atau kepastian dalam pengolahan peserta didik melalui standar yang jelas seperti dalam proses penerimaan siswa baru, kedisiplinan, serta administrasi data peserta didik. Selanjutnya ada pendekatan humanistik. Pendekatan ini tuh menyatakan bahwa pendekatan berfokus pada pengembangan potensi siswa secara holistik. Manajemen peserta didik dengan pendekatan ini melibatkan atau menitik beratkan pemahaman, empati, atau dukungan terhadap kebutuhan emosional dari siswa tersebut. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung agar siswa merasa dihargai dalam proses pendidikan. Ini tuh melihat manajemen peserta didik sebagai bagian dari keseluruhan sistem pendidikan yang saling berkaitan. Dalam pendekatan ini, semua aspek seperti kurikulum, guru, fasilitas, dan administrasi harus dikoordinasikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Sistem yang baik memungkinkan peserta didik dan pendidik berfungsi dalam keterpaduan yang efektif. Tadi tergantung dengan kayak kita saling melengkapi antara kurikulum, guru, fasilitas, dan administrasi yang sudah saya sebutkan tadi. Yang selanjutnya ada pendekatan psikologis. Jadi pendekatan ini tuh menjelaskan bahwa psikologis dalam manajemen pendidikan berfokus pada pemahaman karakter atau kebutuhan psikologis peserta didik tersebut. Pendekatan ini membantu manajer atau pendidikan dalam merancang program yang sesuai dengan perkembangan psikologis siswa, sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan secara sehat atau secara teratur. Dengan pendekatan ini, peserta didik dapat dibimbing dengan sesuai kebutuhan psikologis dari karakter individual mereka itu sendiri. Lalu yang terakhir ada pendekatan partisipatif. Pendekatan ini tuh mengutamakan keterlibatan siswa. Jadi siswa tuh harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan mereka. Pendekatan ini memotivasi siswa untuk berperan aktif dalam kegiatan sekolah dan merasa memiliki tanggung jawab dan proses pembelajaran mereka. Dengan memberikan kesempatan untuk terlibat, siswa juga menjadi lebih termotivasi dan merasa dihargai dalam proses belajar. Pendekatan manajemen peserta didik yang mencakup pendekatan administratif, humanistik, dan yang lainnya itu membantu intuisi pendidikan dalam mengolah peserta didik dengan cara yang holistik dan adaptif. Masing-masing pendekatan itu mempunyai atau menawarkan kelebihan atau memenuhi berbagai aspek dengan kebutuhan peserta didik masing-masing. Selanjutnya ada prinsip manajemen peserta didik. Kan ada 4: keadilan dan kesetaraan, keterbukaan, efisien dan efektivitas, dan partisipatif. Yang pertama itu ada keadilan. Oke, selanjutnya ada prinsip manajemen pendidikan di sekolah. Yang pertama ada prinsip keadilan dan kesetaraan, yaitu
Artinya itu semua peserta didik harus mendapatkan hak sama tanpa adanya kekurangan atau diskriminasi dalam konteks sekolah, guru, dan pihak manajemen tidak membeda-bedakan siswa berdasarkan latar belakang ekonomi, jenis kelamin, suku, agama, atau prestasi. Misalnya dalam kegiatan belajar, mengajar maupun ekstrakurikuler, setiap siswa tuh diberi kesempatan untuk berpartisipasi atau mengembangkan potensi mereka. Dengan prinsip ini, sekolah menjadi tempat yang inklusif di mana siswa merasa dihargai dan diterima apa adanya. Yang kedua ada prinsip keterbukaan. Prinsip ini menekankan bahwa seluruh proses manajemen peserta didik harus dilakukan secara transparan dan harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada prinsip efisien dan efektivitas. Prinsip ini tuh menekankan bahwa pengolahan peserta didik harus dilakukan dengan cara yang hemat waktu, tenaga, biaya, tetapi harus mencapai hasil yang maksimal. Misalnya tuh penggunaan teknologi digital seperti aplikasi sistem informasi sekolah bisa membantu guru dan staf mengolah data siswa dengan lebih cepat dan akurat. Lalu yang terakhir ada prinsip partisipatif. Prinsip ini menekankan bahwa pentingnya keterlibatan semua pihak, baik guru, peserta didik, maupun orang tua, dalam proses pembinaan dan pengembangan siswa itu sendiri. Sebagai contoh itu dalam kegiatan pengembangan karakter ini, sekolah bisa bekerja sama dengan orang tua melalui komunikasi rutin seperti saat pembagian rapot atau pertemuan wali murid dengan melibatkan banyak pihak atau bekerja sama guru dengan siswa ini, sekolah dapat lebih memahami kebutuhan apa aja sih yang dibutuhkan peserta didik secara menyeluruh, baik dari akademik ataupun non-akademik. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen peserta didik. Ruang lingkup manajemen peserta didik mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan siswa sejak mereka diterima hingga lulus dari sekolah. Kegiatannya itu meliputi penerimaan peserta didik baru, masa pengenalan lingkungan sekolah, pembinaan dan pengembangan potensi siswa melalui kegiatan akademik maupun non-akademik, pendataan administrasi seperti buku, induk, dan rapot, penilaian, serta pembagian penghargaan dan pembinaan disiplin, hingga pengolahan mutasi atau dropout dan kelulusan. Semua proses tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem pembinaan siswa yang tertib, efektif, dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara menyeluruh. Lalu selanjutnya ada fungsi manajemen peserta didik. Yang ada 4 di sini. Yang pertama ada perancangan program peserta didik. Apa sih perancangan program peserta didik? Jadi fungsi ini tuh menyatakan bahwa peserta didik adalah perencanaan yang mencakup penyusunan atau yang menyusun program sesuai dengan kebutuhan potensi siswa. Melalui perencanaan yang sistematis, sekolah dapat menunjukkan atau menentukan strategi dan kegiatan yang tepat untuk mencapai tujuan pendidikan serta mengoptimalkan perkembangan peserta didik itu sendiri. Yang selanjutnya ada perorganisasian kegiatan. Fungsi ini tuh dalam manajemen peserta didik melibatkan pembagian tugas dan pengaturan struktur kegiatan. Fungsi ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan sekolah terlaksana dengan terstruktur serta setiap pihak yang terlibat memahami perannya masing-masing. Perorganisasian yang baik memungkinkan sekolah menggunakan sumber daya yang optimal. Selanjutnya ada pengarahan dan pembinaan siswa. Pengarahan dan pembinaan siswa adalah fungsi penting yang meliputi pemberian motivasi, bimbingan, dan pengarahan kepada peserta didik tersebut untuk menjaga semangat belajarnya dan kedisiplinan peserta didik tersebut. Fungsi ini membantu peserta didik membangun sikap positif dan mematuhi aturan yang berlaku di sekolah. Yang terakhir, ada pengawasan dan evaluasi kegiatan. Pengawasan dan evaluasi kegiatan ini digunakan untuk mempersiapkan atau memastikan bahwa program dan kegiatan ini telah dirancang sesuai dengan berjalannya tujuan tersebut.
Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas serta untuk memberikan umpan balik kepada siswa tersebut dan guru agar diperbaiki atau perbaikan itu dapat dilakukan sesuai apa yang dievaluasikan tadi. Mungkin selanjutnya saya akan menyimpulkan dari apa yang saya paparkan yang tadi, bahwa manajemen peserta didik itu merupakan proses pengolahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan siswa, mulai dari penerimaan seperti yang tadi, kelulusan dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Ruang lingkupnya mencakup penerimaan siswa baru, MPLS, pendataan administrasi, pembinaan karakter dan potensi, penilaian, serta kelulusan. Dengan penerapan manajemen peserta didik yang baik, sekolah mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif, seperti yang tadi saya jelaskan, yang lebih tertib dan kondusif untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Untuk pemaparan dari saya sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata yang tidak dienakan. Lebihnya mohon maaf, sekurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.